Orang-orang yang melihat dosanya adalah dosa yang kecil, ini tidak dinamakan hakikat taubat. Ini tidak dinamakan sungguh-sungguh dalam bertaubat. Karena kesungguhan seseorang dalam bertaubat, nomor satu, bahwa Anda melihat dosa Anda adalah sesuatu yang sangat besar. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini pertemuan yang kedua dalam kajian tazkiyatun nufus mengenai taubat. Pertemuan yang lalu kita telah sampaikan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis yang memberikan motivasi untuk bertaubat. Dan taubat bukanlah satu ibadah yang hanya eksklusif untuk orang-orang yang berdosa, tetapi taubat itu adalah ibadah bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada yang beranggapan bahwa taubat adalah ibadah para pendosa, salah. Yang betul, taubat adalah ibadah orang-orang yang beriman. Siapapun yang beriman harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mewajibkan, memerintahkan taubat itu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuh. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Maka taubat adalah keimanan. Semua orang-orang yang beriman tidak mungkin lepas dari taubat. Pertemuan lalu juga telah dibahas bahwa terjadinya dosa dari manusia tidak lepas dari hikmah yang sangat indah. Dan di antara hikmah terindah di balik dosa adalah ma'rifatullah. Ada bagian-bagian dari sifat Allah yang tidak kita fahami kecuali melalui dosa. Sehingga kalau tidak terjadi dosa, maka ada bagian-bagian dari sifat dan nama Allah yang lenyap dan hilang atau tiada bermakna. Ambil contoh misalnya nama Allah Al-Ghafur. Kalau tidak ada orang yang berdosa, maka nama Al-Ghafur ini tidak lagi memiliki makna. Misalnya nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf. Kalau tidak ada orang yang berdosa, maka nama Al-Afu hanyalah nama yang tiada memiliki makna. Misalnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala At-Tawwab, Maha memberi taubat. Kalau tidak ada orang-orang yang berdosa, maka At-Tawwab ini pun akan menjadi nama tanpa makna. Jadi ada sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang hanya bisa kita fahami dengan adanya dosa. Maka di antara hikmah terindah di balik dosa adalah ma'rifatullah, alias mengenal Allah, karena ada beberapa sifat Allah, ada beberapa nama-nama Allah yang hanya berhubungan dengan dosa.
seperti Al-Ghafur, seperti Al-Afu, seperti At-Tawwab, seperti Al-Halim dan selanjutnya. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan hari ini. Poin pertama hari ini adalah tentang sadari 3 hal ketika Anda telah jatuh dalam dosa. Jadi kapanpun Anda atau saya jatuh kepada dosa, maka berusahalah untuk melihat 3 hal. Yang pertama adalah inkhila'uka 'anil ismah. Begitu Anda jatuh kepada satu dosa, sadarilah nomor 1. Apa itu? Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkanmu sehingga Anda jatuh kepada dosa itu. Apakah dosa yang terjadi itu berupa ghibah ataupun dosa yang lain? Ketika Anda jatuh dalam dosa itu menunjukkan bahwa Allah membiarkan Anda. Ketika Anda tergelincir dalam satu dosa, menunjukkan bahwa Allah tidak menjaga Anda. Jemaah sekalian, seandainya Anda begitu berarti bagi Allah, Allah nggak akan membiarkan Anda kotor. Tapi bahwa faktanya Anda jatuh kepada dosa dan Allah tidak melindungi Anda, menunjukkan bahwa Anda nggak berarti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal inilah Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau, mereka pendosa-pendosa ini hina dalam pandangan Allah sehingga Allah membiarkan mereka kotor dengan dosa-dosa itu. Seandainya mereka berarti bagi Allah, seandainya mereka mahal bagi Allah, Allah akan menjaga mereka dari dosa meskipun peluang dosa ada di depan mata dan sangat besar. Saya kira Anda masih ingat kita sampaikan cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Saat beliau dibujuk rayu oleh istri pembesar Mesir untuk melakukan perbuatan keji. Artinya di depan Nabi Yusuf alaihi salam ada satu peluang dosa yang sangat sempurna. Tapi karena Yusuf alaihi salam sangat berarti bagi Allah Azza wa Jal, maka Allah melindunginya walau jarak dengan dosa itu hanya hitungan beberapa detik. Maka oleh sebab itulah Imam Hasanul Basri berkata, tidaklah seseorang jatuh kepada dosa kecuali karena kehinaannya dalam pandangan Allah. Adapun seseorang yang mulia dalam pandangan Allah, Allah akan menjauhkannya dari dosa. Sedekat apapun ia dengan dosa, Allah akan melakukan penyelamatan dan penjagaan. Nah, inilah hal pertama yang mesti Anda sadari. Begitu jatuh kepada satu dosa, sadarilah bahwa Allah membiarkan Anda jatuh kepada dosa karena memang Anda nggak berarti bagi Allah. Kalaulah saya tidak hina dalam pandangan Allah, tidak mungkin Allah biarkan saya kotor dengan dosa ini. Ini nomor 1. Hal kedua yang mesti kita sadari ketika jatuh kepada dosa adalah al-farahu bil ma'siyah. Ketika Anda jatuh kepada dosa pada suatu hari, hal kedua yang mesti Anda sadari, betapa waktu itu Anda gembira mendapatkan dosa tersebut. Betapa Anda waktu itu merasa puas dengan dosa tersebut. Satu dosa, jamaah sekalian,
Begitu Anda berhasil mendapatkan dosa itu, ada rasa gembira waktu itu, ada rasa puas waktu itu. Ini hal kedua yang mesti Anda sadari. Ingat, dosa Anda adalah dosa, dan rasa gembira Anda mendapatkan dosa itu adalah dosa Anda yang kedua. Dan boleh jadi gembira Anda atas satu dosa adalah dosa yang lebih besar daripada dosa itu. Anda lakukan satu dosa dan Anda merasa puas, Anda merasa gembira. Gembira Anda berhasil melakukan satu dosa boleh jadi lebih besar daripada dosa itu sendiri. Waliyahzubillah. Dan boleh jadi kegembiraan kita atas dosa itu sampai hari ini belum hilang. Dosa itu memang telah berlalu berpuluh tahun yang lalu, tapi rasa gembira sampai hari ini masih terasa. Maka ibu yang saya hormati, ketika Anda melakukan satu dosa, itu adalah dosa. Namun ketika Anda gembira atas dosa yang berhasil Anda lakukan itu adalah dosa Anda yang kedua, yang boleh jadi gembira Anda atas dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Waliyahzubillah. Makanya jamaah sekalian yang saya hormati, tidak mungkin kita bayangkan ada seseorang yang bertaubat namun masih merasakan gembira dosa yang pernah terjadi. Dia merasa udah bertaubat, tapi ketika ngebayangin dosa yang telah terjadi, ketika dia terbayang, ketika dia teringat, terkadang ada rasa puas, terkadang ada rasa gembira. Sekali lagi jamaah sekalian, tidak mungkin bisa dibayangkan bahwa ada seseorang yang merasa bertaubat lalu masih memandang dosa yang berlalu itu dengan rasa puas, rasa gembira, sesekali dia tersenyum membayangkan itu. Anda nggak bertaubat. Taubat Anda adalah taubat yang telah cedera. Sejatinya taubat membuat Anda menyesali, tapi bahwa ternyata Anda masih memandang masa lalu itu dengan rasa gembira, dengan rasa puas, menunjukkan bahwa tidak ada taubat. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika ada seseorang yang mendapatkan dosa dengan rasa gembira, menunjukkan syiddatur raghbah, menunjukkan betapa ia memang sangat menginginkan dosa itu. La haula wala quwata illa billah. Pernah kita sampaikan, orang beriman bukan malaikat, mereka juga berdosa. Namun berbeda dosa orang yang beriman dengan orang munafik. Orang-orang yang beriman jatuh kepada dosa bukan karena keinginan, apalagi karena rencana, tapi semata-mata karena ketergelinciran. Adapun orang-orang yang jatuh kepada dosa karena satu keinginan atau karena satu rencana, ini betul-betul seorang munafik. Jadi oleh sebab itu, ketika Anda mendapatkan dosa dengan rasa gembira, menunjukkan kemunafikan. Karena orang yang beriman hanya jatuh kepada dosa karena ketergelinciran, bukan karena satu keinginan, apalagi karena satu rencana. Jemaah sekalian, kegembiraan seseorang mendapatkan dosa, nomor dua, menunjukkan betapa ia tidak mengenali betapa ia tidak mengenali Allah yang ia durhakai.
Jadi rasa gembira berhasil melakukan satu dosa, rasa puas berhasil mendapatkan satu dosa, menunjukkan betapa Anda tidak mengenali Allah. Orang-orang yang mengenali Allah akan takut kepada Allah di dalam dosa. Begitu selesai berdosa, ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bahwa ada orang yang jatuh kepada dosa dengan rasa puas dan rasa gembira, menunjukkan bahwa dia tidak mengenali Allah yang dia lawan dengan dosa tersebut. Seandainya dia mengenali Allah, niscaya dosa itu akan membuatnya ketakutan. Tapi dia tidak mengenali Allah, maka dosa itu membuatnya merasa puas dan merasa gembira. Yang ketiga, kegembiraan seseorang atas dosa menunjukkan bahwa dia enggak mengenali hukuman yang akan terjadi. Kalau sekiranya ia sadar akan ada hitung-hitungan Allah atas dosa tersebut, dia akan takut dan enggak mungkin merasa gembira. Nah, jadi inilah tiga hal di balik kegembiraan seseorang terhadap dosa. Gembira seseorang terhadap dosa menunjukkan kemunafikan, karena orang yang beriman gak pernah gembira dengan satu dosa. Yang kedua, kegembiraan seseorang terhadap satu dosa menunjukkan bahwa dia tidak mengenali Allah. Seandainya dia mengenali Allah, niscaya dosa itu akan menjadi ketakutan. Nomor tiga, kegembiraan atas dosa juga menunjukkan betapa dia tidak mengetahui hukuman yang akan terjadi. Seandainya Anda sadar bahwa akan ada perhitungan dan hukuman Allah atas dosa Anda, niscaya dosa-dosa itu akan menjadi ketakutan, bukan lagi menjadi kegembiraan. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, hal ketiga yang mesti Anda sadari ketika jatuh kepada dosa, al-israr, bahwa Anda melakukan dosa itu tidak sekejap, tapi ternyata terulang lagi untuk yang ketiga kalinya, terulang lagi untuk selama 1 bulan, bahkan terulang lagi untuk 1 tahun. Ini hal ketiga yang mesti Anda sadari. Ketika Anda jatuh kepada dosa, ternyata enggak sekejap, karena dosa itu terulang lagi. Tidak cuma terulang 3 kali, tapi terulang selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Jamaah sekalian, Anda lakukan satu dosa adalah dosa, lalu dosa itu pun dilakukan terus menerus, ini pun dosa yang kedua. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, andai kata seseorang melakukan satu dosa kecil tapi dilakukan terus menerus, maka dosa kecil itu tidak lagi dosa kecil, tetapi berubah menjadi dosa besar, disebabkan karena dilakukan terus menerus. Lantas ketika seseorang bertaubat, jamaah sekalian, terkadang dia hanya taubat untuk dosanya dan tidak bertaubat bahwa dosa itu dilakukan terulang-ulang. Sama dengan yang kedua, dia bertaubat atas dosanya dan tidak bertaubat atas kegembiraannya mendapatkan dosa tersebut. Padahal mestinya taubatnya ada 2. Bertaubat atas dosanya, bertaubat juga atas kegembiraannya mendapatkan dosa itu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, inilah 3 hal yang mesti disadari siapapun yang jatuh kepada dosa.
Anda jatuh kepada dosa menunjukkan bahwa Anda tidak dijaga oleh Allah. Hal itu disebabkan karena kehinaan Anda dalam pandangan Allah. Yang kedua, ketika Anda jatuh kepada dosa, sadarkah Anda bahwa saat itu Anda gembira? Gembira Anda mendapatkan satu dosa menunjukkan bahwa memang Anda seorang munafik. Yang kedua, bahwa Anda tidak mengenali Allah. Yang ketiga, bahwa Anda tidak mengenali azab dan hukuman yang akan terjadi. Nomor tiga, sadarilah ketika Anda jatuh kepada satu dosa bahwa ternyata dosa itu nggak terjadi satu kali, tapi terjadi berkali-kali, terus menerus, selama berbulan bahkan selama bertahun-tahun. Maka Anda jangan bertaubat karena dosanya, ya Allah aku berdusta, tapi bertaubat jugalah bahwa Anda telah mengulang-ulang dusta. Ya Allah, ampunilah bahwa aku berdusta, ampuni pula bahwa aku melakukannya berulang-ulang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah tiga hal yang semestinya disadari oleh setiap orang-orang yang jatuh kepada dosa. Poin yang kedua, 3 syarat taubat. Syarat yang pertama adalah an-nadam, yaitu menyesal. Ya, syarat yang pertama adalah dengan menyesal. Orang-orang yang tidak melihat dosa dengan pandangan penyesalan menunjukkan bahwa ia masih menginginkan. Sekali lagi, orang-orang yang tidak melihat dosa dengan pandangan penyesalan menunjukkan bahwa ia masih menginginkan. Hanya penyesalan itulah yang membuat seseorang tidak mau lagi mengulang. Nah, penyesalan yang lemah atas sebuah dosa yang telah terjadi menunjukkan bahwa dosa itu akan terulang lagi. Nah, oleh sebab itulah syarat taubat yang pertama adalah menyesal. Karena orang yang tidak melihat dosa dengan pandangan menyesal berarti dia masih menginginkannya. Penyesalan itu yang membuat kita nggak pernah menginginkan dosa. Nah, penyesalan ini ibu-ibu sekalian harus terus diperbaharui. Karena boleh jadi Anda menyesal untuk hari ini, tapi minggu besok penyesalan ini mungkin Anda akan lemah. Maka penyesalan ini harus diperbaharui, harus terus diupdate. Karena kalau dosa telah lepas dari penyesalan Anda, dosa itu pasti akan terulang kembali. Anda hanya bisa meninggalkan dosa sepanjang Anda menyesalinya. Bahwa Anda tidak lagi menyesali dosa berarti Anda hanya menunggu waktu dan peluang untuk mengulanginya kembali. Dan syarat yang paling inti dalam taubat adalah menyesal. Misalnya pun syarat taubat ada 4, ada 5, tapi kelima syarat ini intinya adalah menyesal. Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau mengatakan at-taubatu an-nadam. Hakikat dari taubat adalah menyesal. Maka Anda dinamakan orang yang bertaubat sepanjang Anda berada dalam penyesalan. Tapi begitu Anda sudah lepaskan penyesalan itu, berarti Anda tidak lagi dinamakan orang yang bertaubat. Karena lepasnya penyesalan berarti Anda akan kembali melakukannya.
Terkadang penyesalan itu adalah penyakit hati, tapi terkadang penyesalan itu adalah sehatnya hati. Kadang-kadang ada orang yang merasa menyesal berbuat baik. Saya menyesal nolongin dia, ternyata orangnya tidak tahu balas budi. Anda menyesali satu kebaikan menunjukkan hati yang berpenyakit. Seandainya Anda ikhlas menolong seseorang, Anda nggak akan pernah menyesali pertolongan itu walau dia tidak balas jasa. Tapi ketika orang yang menurut Anda tidak balas jasa ini, kemudian Anda menyesal menolong dan membantunya, menunjukkan bahwa saat membantu Anda tidak ikhlas. Seandainya pertolongan Anda beberapa waktu lalu betul-betul dari keikhlasan, Anda nggak akan pernah menyesalinya walau dia tidak balas jasa. Baik, penyesalan seperti ini adalah hati yang berpenyakit. Akan tetapi jemaah sekalian, penyesalan Anda terhadap satu dosa adalah hati yang sehat. Jadi pandai-pandailah meletakkan penyesalan ini. Letakkan penyesalan Anda untuk dosa, dan jangan letakkan penyesalan Anda untuk kebaikan. Jadi kalau dosa tidak lagi nampak dengan penyesalan, berarti Anda masih menginginkannya. Karena nggak mungkin orang yang menyesal lalu ingin kembali, nggak mungkin. Baik, inilah syarat taubat yang pertama, yaitu menyesal. Dan ibu-ibu yang saya hormati, kadar penyesalan ini punya level-level tersendiri. Terkadang ada satu penyesalan yang membuat seseorang nggak bisa menahan air mata. Tapi kadang-kadang penyesalan itu hanya penyesalan dan tidak sampai menghasilkan air mata. Jadi penyesalan antara seorang dengan yang lain itu kadang-kadang berbeda. Semakin Anda mengenali Allah, maka akan semakin besarlah penyesalan Anda atas dosa-dosa. Semakin Anda melihat hukuman yang akan terjadi karena dosa, semakin besar penyesalan Anda terhadap dosa. Dan ini perlu untuk kita maksimalkan. Semakin Anda mengenali Allah, semakin Anda menyadari bahaya dari dosa-dosa, akan semakin besar penyesalan Anda atas dosa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, inilah syarat taubat yang pertama, yaitu menyesal. Syarat taubat yang kedua adalah al-iqla', yaitu berhenti. Berhenti sekarang juga. Mustahil dinamakan taubat sementara seseorang masih melakukannya. Anda lihat dalam surat Yusuf, bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf mendahului dosa dengan taubat, sehingga taubat mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, kita bunuh saja Nabi Yusuf, nanti kita bertaubat. Mereka belum melakukan pembunuhannya, dan mereka sudah berpikir solusinya, yaitu taubat. Udah, kita bunuh aja, nanti kita taubat. Taubat mereka tidak diterima oleh Allah karena taubat mereka mendahului dosa. Dan saya khawatir di antara kita ada yang mengambil siasat saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Lakukan saja dulu dosanya, nanti taubatnya belakangan. Taubat seperti ini tidak sah.
Karena Anda taubat sebelum dosa terjadi. Taubat yang mendahului dosa tidak sah. Dan rencana Anda bertaubat karena ingin melakukan satu dosa, ini bukan rencana yang datang dari keimanan, tapi ini rencana yang datang dari syaitan untuk membuat Anda berani melakukan dosa itu. Aslinya Anda nggak mungkin berani melakukan dosa, tapi setan memberikan sesuatu yang seolah-olah baik. Setan mengatakan nanti belakangan taubat. Seolah-olah baik, seolah-olah baik tapi bukan baik, karena bersumber dari syaitan. Dari mana Anda tahu bahwa ini sumbernya adalah syaitan? Karena bertujuan untuk menjadi keberanian. Nanti saja taubatnya belakangan. Begitu Anda melihat ada taubat, akhirnya muncul keberanian Anda melakukan dosa. Seharusnya jamaah sekalian, jangan melihat taubat ketika Anda menginginkan satu dosa, karena boleh jadi Anda akan terhalangi untuk sampai kepada taubat itu. Bukankah begitu banyak orang yang melakukan satu dosa dan gak sempat bertaubat? Ya, saya kira Anda baca media mengabarkan bahwa ada seseorang yang memesan wanita nakal melalui media sosial. Begitu wanita nakal ini datang, ternyata gambar profil dengan wajah aslinya berbeda jauh. Di gambar profil nilainya 100, tapi wajah aslinya nilai 40. Akhirnya yang memesan ini merasa menyesal dan dia mengatakan kembalikan uang. Kamu beda dengan apa yang ada di profil. Tentu saja si wanita nakal tidak mau. Akhirnya cekcok dan laki-laki ini kemudian ditusuk. Mati. Dosanya tidak jadi, taubatnya tidak jadi, matinya pasti. Maka Anda jangan melihat taubat ketika akan berdosa. Niscaya Anda akan berani. Orang-orang yang melihat dosa, orang-orang yang melihat taubat ketika akan melakukan dosa, itu pandangan datang dari syaitan, supaya Anda semakin berani melakukan dosa tersebut. Maka yang seharusnya Anda lakukan adalah jangan melihat taubat itu ketika Anda akan berdosa, karena boleh jadi Anda nggak akan sampai kepada taubat itu setelah berdosa. Siapa yang menjamin usia Anda akan sampai kepada taubat itu? Siapa tahu kematian Anda terjadi sewaktu Anda sedang merangkul dosa itu. Wal-iyadu billah. Sebab itu syarat taubat yang kedua adalah al-iqla'. Berhentilah sekarang juga. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya kenal seseorang pejabat tinggi dalam sebuah perbankan konvensional. Suatu hari saya datang, kebenaran yang saya pahami dari agama bahwa riba hukumnya haram. Saya sampaikan, cobalah ganti profesi lain. Profesi Anda ini nggak boleh dalam Islam. Allah melaknat orang-orang yang berhubungan dengan riba. Allah pun berjanji akan menghancurkan seluruh penghasilan riba. Berhentilah.
Tapi saat itu memang riba sangat terasa manis. Lebih-lebih dia telah menjadi kaya raya dengan riba itu. Akhirnya nasihat saya ditolak, dia nggak terima. Sudah kita berpisah kurang lebih 20 tahun. Karena nggak lama setelah itu beliau pun wafat. Wafat meninggalkan harta benda yang banyak. Setelah 20 tahun berlalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya berkunjung menjumpai anak-anaknya. Ternyata jamaah sekalian yang saya hormati, apa yang Allah sebutkan itu adalah fakta yang tidak mungkin meleset. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghasilkan semua hasil dari riba. Begitu saya berjumpa dengan seluruh anak-anaknya, kekayaan yang selama ini semuanya telah hancur. Rumah mewah itu telah hancur, mobil mewah-mewah itu semua telah hilang. Anak-anaknya hidup dalam keadaan melarat. Semua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kebenaran. Termasuk ketika Allah berfirman, yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan semua hasil riba. Karena ini firman Allah, berarti ini adalah kebenaran. Kebenaran dinamakan kebenaran karena nggak mungkin meleset. Akhirnya sekarang anak-anaknya hidup dalam keadaan melarat. Harta benda yang menumpuk sangat banyak dari hasil riba semuanya lenyap. Jadi maksud saya adalah kadang-kadang ada dosa-dosa yang masih ternikmati sehingga berat untuk meninggalkan. Contohnya adalah riba ini. Kalau riba belum jadi kekayaan bagi Anda, mudah bagi Anda meninggalkan riba itu. Tapi kalaulah riba telah menjadi sumber kekayaan bagi Anda, saat itu riba terasa manis. Manis riba itulah yang menahan Anda sehingga Anda berat hati untuk berpisah dan meninggalkan riba. Maka jamaah sekalian, syarat taubat yang kedua adalah al-iqlah. Berhentilah saat itu juga. Baik. Kemudian syarat taubat yang ketiga, beliau mengatakan al-i'tizar. Apa yang dimaksud dengan al-i'tizar? Artinya adalah tidak mencari-cari alasan untuk dosa. Jadi kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara syarat taubat, jangan cari-cari alasan untuk dosa-dosa Anda. Ibu sekalian yang saya hormati, apabila dosa yang buruk itu Anda berikan alasan menunjukkan bahwa dosa itu tidak buruk dalam pandangan Anda, tapi kebaikan. Saya ulangi sekali lagi, apabila dosa yang buruk Anda berikan alasan, maka dosa yang buruk itu tidak lagi buruk. Anda melihat dosa itu satu kebaikan, atau setidaknya Anda melihat dosa itu sesuatu yang layak untuk Anda lakukan. Kenapa? Karena Anda memberikan alasan untuk dosa tersebut. Maka di dalam taubat, akuilah dosa Anda dan jangan berikan alasan apa-apa. Misalnya, ya Allah, aku pernah berdosa begini-begini, tapi aku terjebak. Jangan sebutkan alasan apapun. Sedikit alasan Anda untuk dosa menunjukkan rasa berdosa Anda lemah. Saya ulangi, alasan Anda untuk melakukan satu dosa menunjukkan Anda nggak merasa berdosa, tapi merasa benar.
Karena orang-orang yang betul-betul merasa dosa, mereka nggak akan mencari-cari alasan. Perhatikan anak-anak kita, kalau dalam satu kesalahan mereka mencoba mencari-cari alasan, menunjukkan bahwa mereka merasa nggak bersalah, padahal salah. Nah, oleh sebab itu Anda lihat misalnya Nabi Adam alaihi salam, ketika beliau bertaubat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Rabb kami benar-benar telah melakukan kezaliman, dan sekiranya engkau tak berikan ampunan dan kasih sayangmu, pastilah kami menjadi orang yang rugi. Apakah Anda melihat satu kata saja Nabi Adam membela diri dengan satu alasan? Tidak ada. Nabi Yunus alaihi salam ketika kemudian dihukum oleh Allah, dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Bagaimana bahasa taubat dari seorang Yunus alaihi salam? Allah berfirman, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin." Ya Allah, tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya dirimu. Subhanaka, engkau maha suci. Inni kuntu minadh zalimin, akulah hamba yang jahat, yang berlumur dengan kezaliman. Apakah Anda menemukan satu kata bahwa Nabi Yunus membela diri? Tidak ada. Sewaktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dibacakan menjelang salam. Doa itu berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sungguh aku telah melumuri diriku dengan zalim dan dosa yang sangat banyak, dan tidak ada ampunanku kecuali darimu. Maka ampunilah aku ya Allah, karena engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun terdapat pengakuan dan tidak terdapat satu kata yang menunjukkan alasan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, syarat taubat yang ketiga, jangan berikan dosamu alasanmu. Jangan berikan alasanmu kepada dosa-dosamu. Karena dosa dengan alasan menunjukkan Anda tidak merasa berdosa. Dosa dengan sebuah alasan boleh jadi Anda merasa benar. Jadi dalam taubat tugas Anda cuma satu, mengaku. Jangan sibuk mencari-cari alasan. Ya Allah, akulah hamba yang telah kotor. Akulah hamba yang penuh dengan noda. Akulah hamba yang berlumur dengan kezaliman. Dan Anda nggak perlu menyebutkan alasan A, alasan B, alasan C. Maka di sini disebutkan syarat taubat yang ketiga adalah i'tizar, yaitu jangan berikan alasan untuk dosa-dosa. Karena memberikan alasan untuk dosa menunjukkan tidak ada rasa berdosa. Memberikan alasan untuk dosa menunjukkan tidak ada penyesalan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, tentu di antara syarat taubat ini yang keempat, ini berhubungan dengan orang lain,
adalah istihlal. Semua dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain, Anda harus minta maaf. Tapi itu kalau dosa sudah diketahui oleh yang bersangkutan. Misalnya, Anda melakukan dosa kepada seseorang dan dia tahu bahwa Anda adalah pelaku. Kalau korban Anda sudah tahu bahwa Anda adalah tersangka, maka Anda wajib minta maaf. Bagaimana kalau korban dosa saya ini sudah tidak mungkin lagi saya jumpai? Mungkin karena dia sudah wafat, mungkin juga karena saya udah nggak mengenali alamatnya. Apa yang mesti saya lakukan? Di antara hal terbaik Anda lakukan jamaah sekalian, bersedekahlah atas nama dia yang pernah menjadi korban Anda. Mana dalilnya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah akan berjual beli budak dengan seseorang. Orang tersebut menjual budak dan Ibnu Mas'ud akan membeli. Setelah mereka berdua sudah sepakat, sepadak ini budaknya dan sepakat pula harganya, datanglah orang ini mengantarkan budak ke rumah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Tunggu sebentar, saya akan masuk ke rumah mengambilkan uang." Saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu keluar, ternyata laki-laki yang jual budak itu sudah tidak ada, yang tersisa hanya budaknya. Ibnu Mas'ud berkata, "Di mana majikanmu?" Budak itu mengatakan dia sudah pergi tanpa pesan. Nah, di sini Anda lihat bahwa laki-laki tersebut punya hak atas Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud tidak mampu menunaikan hak karena laki-laki ini telah pergi. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Yang beliau lakukan radhiyallahu anhu adalah mensedekahkan uang sesuai harga budak itu atas nama orang tersebut. Ini aku sedekahkan atas nama orang tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu, kalaulah misalnya Anda pernah bersalah kepada seseorang, Anda berusaha untuk melacak dan mencari dan ternyata gagal, cobalah sekali waktu Anda bersedekah atas nama dia. Atau cobalah sekali waktu Anda berdoa untuk dia. Mudah-mudahan kebaikan yang Anda lakukan atas nama yang bersangkutan akan menjadi penggugur dosa kezaliman yang terjadi antara Anda dengan dia. Semisal Anda melakukan satu kejahatan kepada seseorang tanpa ia ketahui, perlukah Anda menjumpainya dan minta maaf? Dulu sendal kamu hilang, iya. Lalu Anda temukan sudah dipotong-potong, iya. Kamu tahu pelakunya? Saya nggak tahu. Saya pelakunya. Perlukah Anda melakukan pengakuan seperti ini? Dalam hal ini ulama-ulama kita khilafiyah. Sejumlah ulama termasuk Imam Syafi'i dan lain-lain mengatakan harus melakukan pengakuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Artinya siapapun yang punya beban kezaliman terhadap orang lain, segera minta maaf sekarang juga. Karena sekarang ini masih berlaku dirham dan dinar.
Adapun nanti di akhirat tak lagi berlaku dirham dan dinar. Tapi sekarang Anda mengakui kesalahan, masih ada dinar dan dirham untuk melakukan tebus kesalahan. Berdasarkan ayat ini, maka sejumlah ulama-ulama kita menegaskan bahwa kezaliman yang belum diketahui oleh korban tetap harus diakui. Pendapat yang berbeda dalam hal ini disampaikan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan insya Allah pendapat yang kedua ini lebih tepat. Apabila kezaliman Anda tidak diketahui oleh korbannya, maka Anda nggak perlu mengaku. Yang wajib Anda lakukan adalah berbuat baik kepadanya semaksimal mungkin. Tapi bahwa Anda mengaku tidak perlu. Tapi yang wajib Anda lakukan berbuat baik. Kenapa? Karena mengaku dalam hal ini tidak ada maslahatnya sama sekali. Kalau Anda mengaku, itu jelas keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Boleh jadi akan muncul permusuhan baru yang lebih besar daripada yang pertama. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau korban kezaliman ini tidak mengetahui tersangkanya, maka si tersangka tidak perlu mengakui. Karena mengakui kesalahan hanya akan membuat permusuhan yang baru dan lebih besar. Mudaratnya, bahayanya jauh lebih besar daripada maslahat dan baiknya. Tapi apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan semaksimal mungkin berbuat baik kepada korban. Misalnya Anda pernah menyakiti seseorang dan sampai hari ini dia nggak tahu. Sekali lagi jangan ngaku, supaya tidak terjadi permusuhan baru. Tapi ajaklah dia umroh misalnya bulan besok. Besok umroh ya, Anda ajak umroh. Nah, kebaikan Anda terhadap korban tersebut diharapkan bisa menghapus kesalahan yang pernah terjadi antara Anda berdua. Nah, dengan dua pertimbangan inilah maka kita melihat pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua. Kalau kezaliman Anda kepada seseorang belum diketahui oleh yang bersangkutan, Anda nggak perlu mengaku. Pertimbangan pertama, pengakuan Anda hanya akan menghasilkan permusuhan yang baru dan lebih besar. Dan pertimbangan yang kedua, sungguh-sungguhlah berbuat baik agar kebaikan-kebaikan Anda dapat menghapus kesalahan yang pernah terjadi. Seorang anak gadis yang sudah pernah terlanjur melakukan perbuatan keji, dan hari ini dia dilamar oleh seorang anak muda. Haruskah ia menyampaikan keadaan dirinya? Enggak boleh. Tidak boleh seorang yang melakukan satu dosa yang rahasia lalu kemudian dia sampaikan kepada orang lain, tidak dibenarkan. Di zaman Nabi kita ada seorang laki-laki, julukannya adalah Abul Yusur. Suatu hari seorang wanita penjual korma lewat di depan rumah Abul Yusur. Kemungkinan wanita ini punya wajah yang menarik. Akhirnya fitnah dan syahwat pun jatuh menyergap hati dan kesadaran Abul Yusur. Abul Yusur mengatakan, saya mau beli korma, mampirlah. Wanita yang gak berpikir A dan B akhirnya mampir. Abul Yusur mengatakan, masuklah ke dalam. Wanita ini pun masuk ke dalam.
Sesampainya di dalam, terjadilah apa yang menjadi syahwat laki-laki tersebut, hanya saja tidak sampai berzina. Semuanya terjadi kecuali zina. Selanjutnya perempuan ini pergi. Setelah perempuan ini pergi, Abu Yusur radhiyallahu anhu menyesal telah melakukan perbuatan keji itu dengan wanita malang tersebut. Nggak tahan dengan penyesalan, akhirnya dia pergi ke masjid. Dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, tadi kejadiannya begini. Apakah aku diampuni oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Akhirnya laki-laki ini berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, telah terjadi begini dan begini. Apakah saya diampuni oleh Allah? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, satu dosa yang ditutupi oleh Allah tanpa ada yang tahu, kenapa engkau membicarakannya kemudian orang tahu? Tutupi dosamu dan bertaubatlah kepada Allah. Itu jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak puas dengan jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu, akhirnya laki-laki ini menjumpai Umar. Beliau melaporkan, wahai Umar, saya telah melakukan ini dan ini. Apa pendapatmu? Umar radhiyallahu anhu marah. Umar radhiyallahu anhu berkata, dosamu yang rahasia dan tidak ada yang tahu kecuali dirimu dengan Allah. Kenapa engkau berbicara untuk dosa itu kemudian terbongkar? Kata Umar radhiyallahu anhu, rahasiakan dosamu dan taubatlah kepada Allah. Jadi jawaban Abu Bakar, jawaban Umar, dua-duanya 100% sama. Cuman Rasulullah saja yang tak menjawab. Tidak lama kemudian masuk waktu asar, sholat asar pun dilaksanakan. Selesai sholat asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tadi ada seorang laki-laki yang bertanya, siapa dia, mana orangnya? Maju ke depan. Majulah laki-laki ini ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bertanya, hal sallaita al-asra ma'ana? Apakah barusan kau ikut salat asar? Laki-laki ini mengatakan, iya, aku ikut salat bersamamu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, idhab faqad ghafarallahu lak. Pergilah, dosamu telah diampuni oleh Allah karena salatmu. Nah, yang ingin kita garis bawahi adalah jawaban Abu Bakar dan Umar. Keduanya mengatakan, tutupi dosamu dan taubatlah kepada Allah. Maka si anak gadis yang telah terlanjur melakukan perbuatan keji, ketika hari ini datang si anak muda melamar, Anda nggak boleh menyampaikan itu terbuka. Dan Anda jangan berkata ini kejujuran, tidak. Yang Anda lakukan itu adalah kejahatan. Karena dosa yang dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla nggak boleh dibongkar, nggak boleh diceritakan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Umat-umatku yang berdosa akan dimaafkan oleh Allah kecuali mujahirun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa dalam kesunyian, dalam kegelapan, tapi ketika bertemu dengan orang lalu mereka bercerita. Maka hati-hati jamaah sekalian. Jadi Anda jangan berpikir ini demi kejujuran, ini demi transparansi, demi keterbukaan. Tidak.
dosa bukan sesuatu yang boleh Anda buka. Lebih fatal lagi, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mengakui dosa di depan manusia adalah syirik. Kenapa? Karena pengakuan dosa adalah ibadah, sama dengan sujud. Karena pengakuan dosa adalah ibadah, maka hanya dilakukan di depan Allah. Sebagaimana sujud juga ibadah, hanya dilakukan di depan Allah Azza wa Jalla. Ini alasan yang kedua. Nggak boleh Anda mengakui dosa. Ya, pertama adalah hadis Abu Bakar dan Umar. Yang kedua karena mengakui dosa di depan manusia adalah sebuah syirik. Nomor tiga, mengakui dosa dalam contoh yang tadi disampaikan adalah menyamai agama lain. Anda tahu dalam agama lain, dalam agama Nasrani, mereka ada istilah pengakuan dosa. Pengakuan dosa dikenal dalam agama lain. Di dalam agama kita, pengakuan dosa itu hanya antara seseorang dengan Allah. Dengan tiga alasan inilah maka tidak boleh melakukan pengakuan dosa di depan manusia. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, poin yang ketiga, hakikat dari taubat. Ini poin yang ketiga. Hakikat dari taubat jemaah sekalian adalah tiga. Jadi ada taubat yang telah sampai kepada titik hakikat, artinya kesungguhan. Tapi ada orang yang taubat hanya sekedar taubat saja. Jadi taubatnya bukan sebuah hakikat dan kesungguhan, taubatnya hanya sebuah tidak sungguh-sungguh. Lalu di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan satu taubat dinamakan hakikat dan kesungguhan dengan tiga hal. Tiga hal ini dinamakan dengan hakikat taubat. Yang dimaksud dengan hakikat taubat adalah kesungguhan dalam bertaubat. Kesungguhan yang pertama adalah ta'zimul jinayah. Apa itu? Memandang dosa-dosa dengan melihat dosa-dosa sesuatu yang besar. Ini nomor satu. Melihat dosa-dosa kita sesuatu yang sangat besar. Di antara bentuk kesungguhan seseorang dalam bertaubat, bahwa dia tidak pernah melihat dosanya sesuatu yang kecil. Orang-orang yang melihat dosanya adalah dosa yang kecil, ini tidak dinamakan hakikat taubat. Ini tidak dinamakan sungguh-sungguh dalam bertaubat. Karena kesungguhan seseorang dalam bertaubat, nomor satu, bahwa Anda melihat dosa Anda adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi orang-orang yang mengecilkan dosa adalah orang yang bermain-main dalam taubat. Adapun orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubat, mereka enggak pernah melihat dosa mereka kecil, tapi mereka melihat dosa mereka adalah sangat besar. Bagaimana agar saya melihat dosa saya sesuatu yang sangat besar? Setidaknya dengan dua hal. Yang pertama, sadarilah kemahabesaran Allah agar Anda melihat dosa Anda kepada yang maha besar itu besar. Baik, misalnya Anda tidak sopan di depan seorang
petugas kebersihan jalan. Anda nggak sopan. Lalu Anda pun melakukan ketidaksopanan yang sama kepada Bapak Presiden. Orang-orang akan mengatakan, kamu tidak sopan ketika Anda melakukannya di depan Presiden. Dan mungkin tidak ada yang mengatakan kamu tidak sopan ketika Anda melakukannya kepada seorang preman. Ketidaksopanannya sama, hanya saja sasarannya yang berbeda. Ketika Anda tidak sopan kepada seorang preman, tidak ada yang mengatakan kamu tak sopan. Tapi ketika Anda tidak sopan kepada Bapak Presiden, orang-orang akan mengatakan, membuli Anda, mengatakan ini orang nggak ada sopan santunnya sama sekali. Padahal ketidaksopanan itu sama persis, namun ketika yang kedua Anda lakukan kepada Presiden, maka dia menjadi sesuatu yang besar. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian yang saya hormati, sekiranya Anda lihat, Anda mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda tidak lagi akan melihat ada dosa Anda di depan Allah yang kecil. Allah itu maha luar biasa. Allah itu maha segala-galanya. Anda berani melakukan ini di depan yang maha segala-galanya, Anda berani sekali. Jadi semua orang yang melihat kebesaran Allah tidak lagi akan melihat ada dosa yang kecil. Semua orang yang menyadari kemahabaikan Allah tidak lagi melihat ada kejahatan, ada dosa yang sederhana. Kesalahan Anda kepada seseorang adalah kesalahan, tapi kesalahan Anda kepada seorang ibu itu lebih besar. Kenapa? Kebaikan ibu kepada Anda sangat besar. Dan kesalahan Anda kepada yang berbuat baik menjadi kesalahan yang sangat besar. Lantas apakah ada yang lebih baik kepada Anda melebihi Allah Azza wa Jalla? Maka saya katakan sekali lagi, kalau Anda melihat kebesaran Allah dengan hati dan keyakinan Anda nggak mungkin lagi melihat ada dosa yang kecil. Kalau Anda mengakui kemahabaikan Allah Azza wa Jalla, betapa Allah maha baik sejak Anda lahir sampai sekarang, sekiranya Anda sadari, akui kemahabaikan Allah, Anda tidak lagi melihat ada kesalahan Anda yang kecil di depan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jamaah sekalian, tidak lagi ada dosa kecil bagi orang yang mengenal Allah. Mengenal betapa Allah baik, nampaklah kesalahan kepada Allah ini besar. Karena kesalahan kepada yang baik adalah kesalahan yang besar. Kesalahan kepada yang salah itu kecil, tapi kesalahan Anda kepada yang baik itu sangat besar. Allah Azza wa Jalla, pernahkah sebesar debu Allah melakukan kesalahan kepada Anda? Sebesar debu Allah tidak pernah membuat salah kepada Anda dari sejak Anda lahir sampai di usia Anda sekarang. Tapi kenapa dosa-dosa ini Anda tega melakukannya kepada Allah yang seujung kuku pun tak pernah bersalah kepada Anda? Maka saya katakan sekali lagi, kalau Anda benar-benar melihat betapa baiknya Allah Azza wa Jalla, maka Anda nggak lagi melihat ada dosa Anda yang kecil. Anda akan melihat semua dosa Anda adalah raksasa. Semua dosa Anda adalah gunung. Jadi orang-orang yang melihat dosa itu kecil karena mereka nggak mengenali Allah Azza wa Jalla. Ini nomor satu. Bagaimana agar saya melihat dosa saya besar? Pertama, sadarilah siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Anda lawan dengan dosa, Allah yang Anda tantang dengan dosa. Kenalilah siapa Allah agar Anda tahu seperti apa kesalahan Anda di hadapannya. Anda ngomong kasar kepada seorang preman, gak ada yang mengatakan Anda salah. Tapi kalau Anda ngomong kasar kepada seorang ibu, semua orang akan membuli Anda. Kenapa? Sekali lagi saya katakan adalah
kesalahan kepada yang baik adalah kesalahan yang besar walaupun itu kecil. Dan tidak ada yang terbaik untuk Anda kecuali Allah Azza wa Jalla. Seorang ibu manusia terbaik, tapi bagaimanapun kesalahannya banyak untuk Anda. Apalagi ayah, apalagi abang dan adik. Satu-satunya yang tidak pernah salah kepada Anda adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah jemaah sekalian yang saya hormati, kalaulah ada pertanyaan siapa orang yang paling menyayangi Anda, jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla. Jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang nggak pernah salah. Hanya Allah satu-satunya yang nggak pernah melukai Anda. Dan ternyata Allah yang demikian maha baiknya, Allah yang nggak pernah menggores rasa Anda, ternyata Anda tentang, Anda lawan dengan dosa-dosa tersebut. Baik. Jadi dosa akan nampak besar apabila nomor satu, apabila Anda menyadari siapa yang Anda lawan dengan dosa, kepada siapa dosa ini Anda lakukan. Kalau Anda mengenali Allah, maka Anda akan melihat kesalahan Anda kepada Allah kesalahan yang besar. Tapi kalau memang Anda nggak mengenal Allah, wajar kalau Anda tidak merasakan dosa Anda, salah Anda kepada Allah adalah salah yang besar. Yang kedua, agar Anda melihat dosa Anda sesuatu yang besar, yang kedua adalah ta'zimul jaza. Rasa takut Anda terhadap hukuman. Ada nggak dosa tanpa hukuman? Nggak ada. Nggak ada dosa tanpa hukuman, kecuali dosa yang segera menjadi taubat. Nah, adapun dosa yang belum menjadi taubat, percayalah ini pada saatnya akan menjadi hukuman. Dan jamaah sekalian yang saya hormati, terkadang Allah tidak menghukum Anda di waktu Anda sedang kuat, tapi di waktu Anda setelah lemah. Terkadang Allah tidak menghukum Anda sewaktu Anda dalam keadaan muda, tapi setelah nanti Anda berada di usia tua. Kenapa? Karena Allah menunda hukuman ini sampai Anda taubat. Kalau ternyata Anda nggak taubat, datanglah hukuman ini di waktu Anda lemah, muncullah hukuman itu di saat Anda sudah sangat renta. Tapi intinya, apakah ada dosa tanpa hukuman? Tidak ada. Semua dosa pasti ada hukuman. Nah, orang-orang yang takut dengan hukuman, mereka akan melihat dosa sesuatu yang besar. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, ini kesungguhan taubat yang pertama. Kesungguhan taubat yang pertama, bahwa Anda tidak pernah melihat ada dosa yang kecil, semuanya besar. Bagaimana Anda melihat dosa Anda semuanya besar? Dengan dua hal. Kesadaran Anda bahwa dosa ini kepada yang maha baik. Yang kedua, kesadaran Anda bahwa dosa ini nanti akan ada hukumannya. Semakin Anda yakin dengan hukuman, semakin dosa-dosa ini nampak sesuatu yang sangat besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, kesungguhan taubat yang kedua, apa itu? Ittihamut taubah, mencurigai taubat. Jadi jemaah sekalian, Anda memang sudah bertaubat, Anda memang telah menyembuhkan istighfar di depan Allah, tapi bukan berarti setelah itu Anda tenang, Anda lega. Di antara kesungguhan dalam bertaubat, bahwa Anda mencurigai taubat Anda. Apa yang menjadi kecurigaan Anda terhadap taubat Anda sendiri? Kecurigaan yang pertama, bahwa jangan-jangan taubat ini untuk melindungi kehormatan dan harga diri. Kamu kenapa bertaubat? Karena saya udah pakai jilbab besar.
Karena saya udah ngaji kemana-mana, oh ternyata kamu taubat itu untuk kehormatan kamu. Anda tidak bertaubat untuk Allah Azza wa Jalla. Target Anda dalam taubat adalah harga diri. Kecurigaan yang kedua terhadap taubat, bahwa kita masih suka melirik dosa yang pernah terjadi itu. Kita udah bertaubat, tapi sekali dua kali kita kadang-kadang masih melirik dosa itu lagi. Ini kecurigaan. Ya, curigailah taubat Anda dengan hal ini. Kemudian di antara bentuk kecurigaan terhadap taubat adalah jumudul ain. Karena air mata Anda kering. Saya curiga taubat ini taubat yang gak berarti. Saya memang sungguh-sungguh, saya memang telah berhenti, tapi air mataku ini tidak pernah menetes. Tidak pernah air mata ini menetes untuk dosa-dosa yang berlalu. Maka di antara kecurigaan Anda terhadap taubat, taubat Anda taubat yang mesti dicurigai ketika di dalam taubat itu tidak ada air mata, menunjukkan taubat itu wajar untuk dicurigai. Jemaah sekalian yang saya hormati, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tapi air matanya di depan Allah deras, sehingga di bawah kedua mata Amirul Mukminin ada tanda garis hitam yang menunjukkan banyak air mata menetes di depan Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan cuma Amirul Mukminin, orang-orang yang saleh di zaman dahulu, air mata mereka deras di depan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu, ini kelemahan kita semua jamaah sekalian. Air mata kita sering menetes untuk dunia, sering menetes ketika kita curiga tentang keadaan suami, sering menetes tentang perilaku anak-anak kita, tapi kita nggak pernah menangisi diri kita di depan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, entah seperti apalah nasib ini nanti di hadapan. Ya Allah, entah seperti apalah hitung-hitunganmu atas dosaku yang telah berlalu itu. Sebab itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara taubat yang dicurigai adalah sebuah taubat yang kering dari air mata. Karena lazimnya orang yang bertaubat, hatinya dilukai oleh penyesalan sehingga air matanya menetes. Bahwa hati Anda dilukai oleh penyesalan, namun air mata Anda nggak menetes, inilah taubat yang dicurigai itu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara kesungguhan dalam bertaubat bahwa Anda selalu mencurigai taubat Anda. Ini jangan-jangan taubat saya nggak ikhlas. Ini jangan-jangan taubat saya ini hanya untuk harga diri. Ini jangan-jangan taubat saya ini adalah hanya untuk mendapatkan pemberian Allah saja. Sepanjang Anda mencurigai taubat Anda akan menjaganya. Dan semua taubat yang kemudian menjadi rusak adalah taubat yang enggak dicurigai. Anda yakin taubat saya pasti udah beres, taubat seperti ini insya Allah akan rusak. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara kesungguhan bertaubat yang ketiga ini, yang ketiga, talabu a'dzaril khaliqah,
berikanlah alasan kepada orang-orang yang bersalah kepada Anda. Ini kesungguhan bertaubat bahwa si fulan pernah salah kepada Anda, si fulan pernah melukai Anda, si fulan pernah mengkhianati Anda. Iya, di antara kesungguhan bertaubat bahwa Anda memberikan alasan kesalahan-kesalahan orang lain. Bahasa sederhananya, lapang dada memaafkan orang lain yang bersalah menunjukkan kesungguhan Anda dalam bertaubat. Orang yang bertaubat kepada Allah tidak akan susah-susah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Gak mungkin seseorang dinamakan bertaubat sementara dia pelit memberikan maaf untuk orang lain. Gak mungkin. Sebab di antara kesungguhan bertaubat bahwa Anda semakin lapang dada memaafkan orang lain. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Maafkanlah orang lain. Tidakkah kalian ingin dimaafkan Allah juga? Jadi melalui ayat tersebut Allah menuntut Anda memaafkan orang lain agar Allah pun memaafkan Anda. Maka saya katakan sekali lagi, tidak mungkin ada seseorang yang merasa bertaubat lalu kemudian kikir untuk memberikan maaf kepada orang lain. Bagaimana dengan teman kamu fulan? Oh, nggak ada maaf, dendam seumur hidup. Anda bukan orang yang bertaubat. Karena orang yang sungguh-sungguh bertaubat, hatinya akan lapang untuk memaafkan orang lain. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, menutup pembahasan tentang taubat adalah tentang indikasi-indikasi taubat yang telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa indikasinya? Yang pertama, an yakuna ba'da taubati khairan mimma qablaha. Bahwa keadaannya setelah bertaubat lebih baik daripada sebelum bertaubat. Sebelum bertaubat, sesudah bertaubat, dia begitu indah sekali setelah bertaubat. Cara bicaranya menjadi lebih baik, salatnya menjadi lebih baik, bergaul dan akhlaknya menjadi lebih baik. Ini indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua, la yazala al-khawfu musahiban lahu. Indikasi taubat telah diterima oleh Allah ketika hati selalu dalam keadaan takut. Ya, hati selalu dalam keadaan takut. Ketika duduk misalnya dia takut kalau dosa yang dulu nanti menjadi hukuman oleh Allah. Selalu dalam keadaan takut. Ibu yang saya hormati, nggak mungkin ada orang yang bersalah lalu merasa aman. Semua orang yang bersalah pasti merasa takut. Maka di antara indikasi taubat Anda diterima oleh Allah bahwa Anda selalu dalam keadaan takut kepada Allah. Kenapa? Karena Anda sadar telah banyak dosa. Dan tidak ada orang berdosa yang tidak merasa takut. Baik, ini tanda yang kedua. Indikasi yang ketiga bahwa taubat seorang diterima oleh Allah adalah taqattu'uhu nadaman wa khaufan. Bahwa hati itu selalu dalam keadaan menyesal. Ingat masa lalu, sewaktu 15 tahun, 20 tahun, terbayang usia-usia syahwat, tapi terbayang dengan rasa penyesalan. Semua dosa yang saat ini ada dalam penyesalan Anda adalah indikasi dosa Anda ada dalam taubat. Dosa Anda ada dalam ampunan Allah Azza wa Jalla.
Saya ulangi, semua dosa-dosa yang hari ini ada dalam penyesalan Anda, insya Allah dosa-dosa itu ada dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Indikasi terakhir bahwa taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-inkisar wa tawadu, yaitu rendah hati. Yaitu rendah hati. Orang-orang berdosa apabila telah sampai di dalam pintu taubat, begitu ia melewati pintu taubat itu, maka dia akan menjadi seorang yang rendah hati. Enggak pernah membusungkan dada, enggak pernah menyombongkan diri, tapi selalu merendah, selalu tawadu. Karena dia sadar, saya ini orang kotor, saya ini bajingan, saya ini penjahat. Nah, maka jamaah sekalian, indikasi terakhir bahwa taubat seseorang diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika dengan taubat itu dia semakin tawadu, dia semakin rendah hati di depan orang lain. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembicaraan kita tentang taubat. Mudah-mudahan kajian taubat dalam 2 pertemuan ini betul-betul kita fahami dengan baik, sehingga kemudian kita pun menjadi orang-orang yang bertaubat di depan Allah dengan taubatan nasuh. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.